Selamat datang di Ada Tawa. Ngomong bebas, tawa lepas. Mau mulai grepe-grepe nggak mungkin. Lampu masih nyala, vibes-nya nggak mendukung, kan gitu. Yang ketiga, mandi berdua. Lebih cepet keluarnya. Waduh. Jadi beli pas siapa yang mau beli, orang gue lagi main TTS lah, bapaknya yang tadi. Lah kerja di bawah tanah, udah bukan rendah lagi tuh. Keuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh keluarga Indonesia yang udah mendukung program Ada Tawa. Dan kita udah banyak banget subscribernya dan juga yang banyak-banyak komen, yang nonton, yang pokoknya ngasih like. Semuanya terima kasih. Karena tanpa dukungan Anda, kita nggak mungkin ada sampai hari ini. Tutan yang paling meriah untuk kita semuanya, luar biasa. Dan episode spesial kali ini kita mengundang teman-teman yang pernah tampil di episode sebelumnya. Dan jangan heran kalau baju gue emang dari episode kemarin-kemarin tuh ini terus. Karena spesial untuk menyambut mereka. Ya. Luar biasa. Alasan aja emang gak punya baju lagi ya. Gak punya baju lagi. Pokoknya baju ini yang paling spesial. Karena untuk mempersiapkan teman-teman spesial. Di antaranya yang akan tampil seorang yang dulu pernah jadi penyiar radio. Sekarang gak tahu apakah jadi penyiar radio atau jadi penyiar Ramayana. Gue gak tahu ya. Ya, kita panggil sekali lagi Aris WIB. Banget ini. Mohon maaf ya MC-nya jadi Aduh. bahan roastingan. Takutnya ketinggian kayak gajinya anggota DPR. Ya. Asik. Gitu aja. Ya, Gampang. Gitu aja. Jadi hari ini temanya kemiskinan ya. Oh iya. Boleh. Cemat, boleh. Iya. Tapi memang ini jadi mungkin kritik Menteri Keuangan yang baru ya. Banyak yang mengglorifikasi katanya ini harapan baru nih ya ekonomi Indonesia nih Menteri Keuangan yang baru. Tapi kemarin gua agak sedikit tersinggung ketika dia ngomong soal dia ngasih saran ke anak-anak muda untuk berinvestasi Menteri Keuangan. Kalau sempat dengar beritanya, gua sendiri nggak relate. Pertama karena gua udah nggak muda lagi ya. Yang kedua gua kalau investasi itu kan gini ya konsepnya. Investasi bisa dilakukan kalau ada duit lebih gitu. Kalau gue ada duit lebih, gue nggak akan kepikiran buat investasi. Yang ada gue bingung. Ini duit siapa? Perasaan udah habis duit gue gitu loh. Maksud gue, belakangan gue insecure juga masuk rekening gitu ya. Masuk rekening, masuk ATM gitu ya kan. Karena ngapain gitu di ATM gitu. Belakangan orang kalau gue ngeliatin orang lama banget di ATM ngapain sih? Mungkin asumsi gue, oh duitnya banyak kali ya. Gue kalau lama-lama di ATM ngadem. Iya gitu. Iya. Terima kasih buat Ada Info sudah mengundang lagi di Ada Tawa. Tepuk tangan dulu. Buat Ada Tawa, salam kenal, nama gue Aris ya. Ada Info ini juga bisa jadi portal berita informasi buat warga Depok ya. Mungkin tapi belakangan ini nih gue masih ada anomali tentang kota Depok yang belum terjawab sampai sekarang gitu. Salah satunya adalah kenapa orang Sawangan kalau main ke daerah Margonda terus balik ke Sawangan ditanya sama temennya dari mana lu, jawabnya dari Depok. Iya, benar. Seolah-olah Sawangan sama Margonda beda. Margonda Depok, Sawangan negara sendiri gitu. Kenapa begitu gitu ya? Mungkin Depok akan jadi kota yang buat gue nanti akan jadi pilihan buat tinggal di masa tua ya. Karena di Depok masih banyak daerah yang asri ya. Masih banyak pepohonan. Gue senang tinggal di daerah yang asri karena deket dengan keanekaragaman fauna. Betul. Kayak malam, gue dulu sempat tinggal di Sawangan lama. Gue masih bisa dengar suara burung hantu. Iya. Gitu. Kalau di Jakarta kan paling tetangga miara lovebird kan gitu. Iya. Ya. Terus kalau pagi gitu, malam bisa ngeliat kunang-kunang. Tidur, pagi, bangun, mau mandi, di kolam ada ular. Iya. Biawak. Biasa beneran, orang Sawangan biasa ngeliat ular. Orang Jakarta kalau ada ular heboh. Orang Sawangan biasa aja. Lagi nongkrong gitu ya kan, ada ular lewat cuma diusir doang pakai kaki. Hush gitu. Kayak ngusir kucing lu gue bilang. Ular kobra itu loh. Iya, benar. Dicatek mati lu. Gitu ya. Sama satu lagi anomali, siapa ini? Kades Bojonggede Cimanggis tuh yang kemarin sempat viral videonya. Betul. Bikin hajatan super mewah. Tahu ya infonya ya? Tahu. Sampai di depan tempat acaranya itu ada kiriman bunga dari RI1 sama KDM gitu. Gila ini Kades
vibes-nya oligarki. Vibes-nya oligarki. Iya. Gila. Apa RI1 yang ngirimin bunga gitu ya kan. Iya. Itu saking super mewahnya itu kelihatan banget memang mewah banget ya. Jadi sampai orang yang kondangan tuh harus jalan dulu sekitar 10 meter sampai ketemu pelaminan. Gitu. Beneran. Benar. Dengan nuansa dekorasi yang serba putih gitu. Mewah pokoknya kelihatan ada bunga-bunga gitu ya. Tapi kalau lu perhatiin videonya ya, walaupun itu hajatannya kesannya mewah gitu, tapi ada beberapa tanda-tanda yang kayak nunjukin ini acara yang garap nih orang Bojonggede nih. Karena di antara dekorasi yang putih serba mewah, ada bunga-bunga, tiba-tiba di pelaminannya di kanan kirinya ada boneka Transformer. Iya. Ada Bumblebee sama Optimus Prime. Iya. Tiba-tiba aja maksud gue. Iya. Orang Bojonggede nih yang bikin. Iya. Maksud gue. Iya. Tapi ternyata itu katanya Kades dia memang dia pengusaha. Jadi duitnya itu walaupun Kades dia bisa bikin mewah gitu karena dia dulunya pengusaha gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti dia bisa jadi pengusaha dengan kekayaannya bisa mengakomodir. Karena sekarang banyak tuh pejabat-pejabat yang kayaknya menurut gue yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting gitu ya. Gitu. Iya. Ini mengkhawatirkan banget gitu ya. Betul. Kayak kemarin ada Menteri HAM ya kalau nggak salah ya. Menteri HAM. Ditanya soal orang hilang pasca demo Agustus 25-29 tuh ya. Iya. Ditanya sama wartawan, Pak ini orang hilang gimana? Dia bilang katanya, jangan bilang hilang dong katanya. Mungkin dia lagi ngumpet jadi belum kelihatan. Iya betul. Oh ini apa maksud gua gitu. Itu kan sama bilang, jangan bilang orang botak, bilang gak ada rambutnya gitu kan. Apa poinnya gitu. Lu tau kan tuh kan si Menteri HAM itu kan, gue lupa namanya siapa ya? Natalius Pigai. Natalius Pigai. Itu dia sempat heboh viral karena ada videonya dia keluar dari satu ruangan ditanya sama wartawan, Pak kata-kata hari ini, dia jawabnya mantap. Gitu. Wajar kalau dia ditanya kata-kata hari ini dia jawabnya mantap, mungkin dia kurang edgy gitu. Kurang edgy. Iya kan. Terus ada juga kemarin wartawan nanya ke wakil Komdigi soal pemberantasan judol. Katanya ditanya nih sama wartawannya, apa tantangan Komdigi dalam memberantas judol? Dia bilang tantangannya adalah tingginya permintaan atas judol itu sendiri di masyarakat. Maksud gue, itu kan masalahnya. Iya benar. Itu kan masalahnya. Iya. Maksud gue apa poinnya gitu ngomong gitu pejabat. Iya. Itu kan sama kayak lu lagi sakit kepala, datang ke dokter. Dok, kepala saya sakit banget ini udah 5 hari saya sakit. Kenapa ya dok ya? Kata dokter, oh bapak punya pala katanya. Iya dong. Maksudnya masalahnya apa gitu ya kan? Poinnya gitu nggak jelas gitu ya kan? Dan belum lama ini juga ada satu peristiwa yang cukup menghebohkan. Mungkin yang sering nonton bioskop kaget kemarin ya. Ada pemutaran video Prabowo ya. Di bioskop itu sempat ramai juga ya. Sebenarnya bukan video Prabowo, itu video tentang iklan layanan masyarakat kinerja pemerintah gitu ya. Tapi menurut gua ini menunjukkan pemerintah egois gitu. Kenapa ditaruhnya di bioskop gitu? Karena kalau kita udah di bioskop kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh selain nonton ya kan. Maksud gue, itu layar segini gitu mau merem suaranya tetap kedengeran. Mau mulai grepe-grepe nggak mungkin. Lampu masih nyala, vibes-nya nggak mendukung kan gitu. Setidaknya kasihlah kami pilihan untuk menghindar gitu. Apa dikasih tahu dulu sebelumnya akan ada pemutaran videonya Pak Prabowo, jadi kita bisa pura-pura datang telat nanti. Misalnya begitu gitu ya kan. Dan pertanyaan gue, itu kan video tentang kinerja positif pemerintah. Pertanyaan gue, kenapa video tentang kinerja positif pemerintah ditayangin di bioskop? Apa karena di bioskop kebanyakan film-film yang diputar film-film fiksi? Iya. Nah, sekian dari gua. Nama gua Aris. Thank you Aris, materinya sangat relate dengan kehidupan dia sebagai seorang penyiar, musisi dan juga orang yang pengangguran ya. Saking nganggurnya sampai dia buru-buru ya, sampai mau nyari kerjaan, sampai dia lupa untuk kasih tahu Instagramnya. Ini dia Instagramnya Aris WIB. Screenshot ya, screenshot ya. Oke, thank you Aris WIB. Terima kasih yang udah nonton Ada Tawa. Dan kali ini kita kedatangan satu orang yang minggu lalu udah tampil oke, tapi karena kurang beruntung, dia harus tersisi dengan yang lain ya. Tapi kita kasih kesempatan buat dia callback ke sini lagi. Kita panggil Syah Reja. Ya halo semuanya, nama gue Reja dan gue di sini anak UIN teman-teman ya. Ya emang kampus gue tuh nggak terkenal banget. Ya paling terkenal cuma gara-gara macet ya. Ya karena UIN tuh menurut kalian kan Universitas Islam Negeri, tapi menurut gue UIN itu universitas ilmu nyalip gitu. Iya, karena Rossi belajarnya di situ tuh.
Di Cirende dia kebetulan tuh emang ada. Ada Rossi itu. Bukan Valentino Rossi kan, Valentina. Lahirnya bulan Februari pas itu. Nah jadi gini teman-teman. Dikaduin coklat. Jadi gini teman-teman ya. Gue tuh lagi kesel banget sama anak UIN gitu. Karena anak UIN mayoritas bukan anak SMA dan SMK lulusannya. Lulusan pesantren gitu, rata-rata santri. Dan gue malas banget gitu sama orang-orang yang santri ini. Ya gitulah. Aduh, ini bentar bisa di-cut gak sih ya? Aman ya? Aman. Aduh, pengen ngomong Gus Miftah tadi tuh. Astagfirullahaladzim. Nah, maksud gue tuh beda sama pesantren gitu ya. Gara-gara santri ini gak pernah mau sendiri. Apa-apa selalu mau berdua. Kata dia, gue pernah ngobrol sama mereka, katanya kalau berdua tuh apa-apa lebih cepet. Contohnya, berangkat ke kampus berdua lebih cepet. Terus, apalagi ya, makan berdua lebih cepet katanya. Yang ketiga, mandi berdua lebih cepet. Keluarnya, waduh, maksudnya keluar ini ya dari kamar mandinya dong, iya dong kan lebih singkat, ngantri, iya gitu. Selain itu juga temen gue lebih cepat lagi soal inian skripsi, ada skripsinya berdua. Nggak mungkin ya, itu nggak mungkin, terlalu absurd ya. Sorry. Iya. Joki. Iya, UIN Syarif itu Jakarta tuh gue ngambil jurusan jurnalistik teman-teman. Alasan gue masuk jurnalistik bukan karena apa-apa, cuman gara-gara gue lihat Najwa Shihab keren, udah gitu doang. Iya gitu. Ya kebetulan kan gue gondrong ya, kamu juga kan gondrong juga ya. Cewek, iya. Siapa suruh sih nggak pakai jilbab? Oh, bapaknya Quraish Shihab. Ya gitu teman-teman. Ya, ya gue ngambil jurnalistik ya pertama karena lihat Najwa Shihab, terus juga gue ngerasanya gue gak pengen jadi orang yang masuk berita gitu. Gue pengen orang yang beritain. Karena orang yang masuk berita selalu miris-miris. Ada yang orang tabrak, meninggal, miskin, MBG keracunan. Kan itu banyak tuh ya kayak gitu-gitu ya. Banyak ya. Maksud gue gak pengen jadi korbannya, tapi gue pengen jadi yang nyeritainnya gitu. Karena enak aja gitu kayak nyeritain derita orang gitu ya. Kapan lagi lu lihat presenter gitu kan. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oh teman-teman sih, gimana sih? Pemirsa ya, pemirsa. Dikabarkan satu orang nenek-nenek meninggal dunia, ya mampus lah dia, maksudnya gitu. Nggak boleh mampus-mampusin ya, dosa itu dosa. Selain itu, jurnalistik, kenapa gue masuk jurnalistik? Karena gue suka, ya bilang baca buku kali ya. Saya gue baca tuh bukunya, ya jelek lah. Kayak bisa masuk UIN, tau gitu, UI ini gue. Ya terakhir nih teman-teman ya. Gue ngerasanya tuh, gue kuliah bukan karena pilihan gue, tapi karena desakan orang tua. Orang tua gue S1-nya di UI, S1-nya di UNJ, dulunya IKIP, sekarang S2-nya di UI, teman-teman. Universitas Indraprasta ya, itu PGRI. Ya emang guru, susah emang UI. Iya, dia desakan orang tua gitu. Orang tua gue pernah bilang katanya, kamu harus lebih dari bapak. Bapak aja S2, kamu harus lebih tinggi lagi dari bapak. Sayangnya dia udah meninggal duluan teman-teman. Andanya ngapain S2 dong, yang penting masih hidup aja udah bersyukur, gila. Sekian dari gua, bye-bye, thank you semuanya. Tepuk tangan buat Sahreja. Oke, Sahreja. Sahreja itu bahasanya ini ya, buat seorang pemimpin Iran ya, Syekh. Iya betul, Sahreja, betul. Ada ini, doain untuk jadi pemimpin ya. Betul, ya pemimpin RT lah. RT lah. RW boleh. Bener pemimpin keluarga nanti. Iya, pemimpin keluarga. Kalau ada yang mau ya. Kayaknya Tapi jangan apa kecil hati. Bilang ke teman-teman, gue juga anak UI. N. Wah, N-nya belakang. iya. Bener. Anak UI. Nanggung, N. N-nya nanggung tuh, N-nya. Kalau yang nanya UI apa? UI N. N-nya apa? UI nyantri. Wah, boleh. Tulis tuh dah. Tulis tuh ya. Tambahin punchline-nya. Bagusan yang itu ya. Aduh. Ya. Gak apa-apa. Tenang aja. Gua bisa merasakan keresahan lo hari ini ya. Luar biasa. Tapi gak apa-apa. Siapa tahu nanti teman-teman di luar sana kan punya style komedi yang beda-beda. Ya, siapa tahu bisa juga dukung lo untuk keluar jadi sebagai pemenang. Kasih tahu Instagram lo dong, Sahreja. Instagram gue di putreza.ip. Oke, thank you Sahreja. Terima kasih. Yeay. Masih di ada tawa? Ngomong bebas, tawa lepas. Luar biasa ya, nggak nyangka kita tadi orang-orang yang kita pilih untuk datang kembali emang lucu ya, lucu semua ya. Lucu. Sebentar, gue mau benerin dulu dasi kucing gue. Dasi kucing.
Bukan nasi kuku ini, nasi kucing ya. Oke, teman-teman, hari ini kita juga akan manggil satu orang yang kemarin sempat tayang di episode sebelumnya dan kali ini kita kasih kesempatan lagi. Beliau adalah Josepi. Anggota Ormas. Selamat malam orang-orang mampu. Kenalin, nama gue Jo dan gue dulu waktu kecil sering banget dibully. Di sini ada yang pernah dibully? Ada ya. Gue dulu dibully gara-gara muka gue hitam. Ini bahkan saking hitamnya, gue pernah main petak umpet. Sampai sekarang belum ketemu. Teman-teman gue kalau main petak umpet ngumpet gue, kamuflase. Terus ada yang bilang katanya orang hitam tuh fisiknya kuat. Gue nggak setuju. Bukan fisik yang kuat tapi mental yang kuat. Kalau mentalnya lemah, dikata-katain hitam, ujung-ujungnya apa? Frustasi. Orang kalau udah frustasi, ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Gue setiap hari dikatain hitam. Apakah itu akan membuat gue bunuh diri? Hampir. Tapi jujur teman-teman, gue tuh takut banget kalau gue bunuh diri ya. Bukan apa-apa. Orang-orang kalau meninggal dikubur ya kan. Gue meninggal, kamuflase. Dan gue ngeliat banyak banget anak zaman sekarang yang bikin konten, bener ya? Ya, dikit-dikit TikTok, dikit-dikit IG Reel. Wahai kawanku, jangan FYP mulu yang dikejar tapi akhirat ditinggalin. Kalau mau harus adil dong. Dua-duanya ditinggal. Bercanda. Tapi ngomongin pekerjaan, gue tuh pernah bekerja sebagai karyawan pet shop, teman-teman. Job desk gue ngasih makan kucing, ya kan. Pas banget hostnya pakai dasi kucing. Ya, gue setiap hari ngasih makan kucing. Ini bahkan saking seringnya, gue mulai mengerti bahasa kucing. Pernah nih kan, dia bilang, miau, itu artinya minta minum. Mau, itu artinya minta makan. Miau, miau, mau, miau. Itu artinya buntutnya keinjek. Selain ngasih makan kucing, gue juga pernah ngasih makan ikan ya kan. Tapi gue lupa ngasih minum. Akhirnya ikannya minum air akuarium. Dan belakangan ini pet shop gue lagi kekurangan hewan untuk dijual, teman-teman. Lo tau apa yang terjadi? Gue yang dipajang di etalase. Selain jual makanan kucing, anjing, pet shop gue juga jual makanan burung. Waktu itu ada anak kecil nanya ya kan. Bang, burung yang makan sawi, burung apa ya? Oh, itu burung kenari, Dek. Kalau yang makan kuaci, oh itu burung lovebird. Ade mau beli pakan burung yang mana? Siapa yang mau beli? Orang gue lagi main TTS. Ya. Anak kecil ya kan, wajar gitu. Tapi pernah ada ibu-ibu nanya doang nggak beli ya kan. Mas, makanan kucing yang ini berapa? Oh, itu 15.000. Kalau yang ini, oh itu 25.000. Ibu mau beli yang mana? Enggak mas, masih. Masih ada bu stoknya, masih mahal. Ibu kalau mau murah jangan beli pakan kucing. Ibu beli no tempe orek. Ya udah mas, tempe orek 2 lah. Tapi kalian tahu nggak, makanan anjing dan makanan kucing itu mahalan mana? Ada yang tahu nggak? Makanan anjing mahal. Salah, jawabannya makanan anjing. Waktu itu ada bapak-bapak beli ya kan. Dia bawa ke kasir, terus dia nanya, Mas, makanan anjing harganya berapa? Gue jawab, 180 Pak. Anjing mahal banget. Jadi beli, Pak siapa yang mau beli? Orang gue lagi main TTS. Lah, bapaknya yang tadi. Gue Josepi, terima kasih. Mohon maaf ya. Gue salah sangka. Gue pikir lo anggota Ormas aja ini. Intel. Tapi tadi Josepi kayaknya nggak kelihatan ya? Waduh. Soalnya hitam semua. Sering ngeghosting. Iya. Udah tahu badannya hitam, baju hitam hampir nggak kelihatan. Ya itu makanya sering kamuflase. Kamuflase ya. Iya. Oke, tapi ini bukan kamuflase. Ini nyata kalau Josepi bisa berhasil bikin tawa kita semuanya. Luar biasa. Tahu Instagramnya Josepi. Buat teman-teman yang mau follow, jangan lupa ketik aja nih JOE_Sepi pakai Y. Langsung di follow. Dan jangan lupa kalau mau tanya harga makanan kucing berapa, boleh juga. Boleh juga. Thank you Josepi.
Yeay. Masih barengan Tata Gibrik di Ada Tawa. Ngomong bebas, tawa lepas. Ha. Oke, tadi kita udah saksikan orang-orang yang pernah tampil sebelumnya. Memang sengaja banget kita undang lagi karena mereka punya potensi untuk bisa memberikan tawa untuk seluruh keluarga Indonesia. Dan kali ini sudah ada yang pernah tampil di episode sebelumnya, yang pernah kalian ingat mukanya menjadi ketua Ormas Otong ya, Ormas Tongkrongan. Otong. Ini dia, Satria. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banget nih Bang Tata dan Ada Tawa atas repeat ordernya. Jadi bisa tampil lagi gue di sini. Ya, langsung aja. Nama gue Satria. Jujur Bang, punya nama Satria tuh nggak enak. Soalnya sering banget nama gue dijadiin bercandaan. Ada yang manggil, Satria FU. 150 cc dong. Ada lagi yang bercandain, Satria Piningit. Buset, dikira pendekar kali gua. Ada juga yang manggil, Satria Bergitar. Jah, Roma Kelapa. Diganti ya. Dan gua nih dengan casingan kayak begini, mata sipit, kulit putih, sering dikira Chinese Bang. Padahal jujur gua bukan orang Cina, gua orang Jawa. Cuman emang gua lahirnya di Tiongkok. Di rumah gua yang sipit gua doang. Ini aneh banget. Padahal nyokap gua penampilannya Jawa banget. Adik gua casingannya juga Jawa banget. Jadi gua ngerasa aneh gitu. Di rumah gua ngerasa kayak orang Cina lagi numpang di rumah orang Jawa anjir. Ini bikin temen yang kalau datang ke rumah sering nanya, sering komentar gitu. Mbak lu banyak juga. Buset, kurang ajar. Emak gue itu disamain sama pembantu anjir. Dan gue nih seperti orang Jawa pada umumnya Bang. Itu kalau setelah lulus sekolah, gue langsung kerja Bang. Gue udah pernah ngerasain kerjaan dari yang tingkatannya rendah sampai yang tingkatannya rendah banget. Gue pernah kerja jadi tukang parkir di mall. Kurang rendah apa coba itu? Gue jaga parkiran di basement. Lah kerja di bawah tanah, udah bukan rendah lagi itu. Keuruk. Maksud gue Bang, orang mah jadi mayat aja di bawah tanah, rebahan ya kan? Gue kerja. Tapi sekarang gue udah resign Bang. Gue soalnya dulu sakit hati, dikatain sama temen gue, lu kerja di bawah tanah, udah kayak pondasi. Buset, sakit hati gue Bang. Padahal di name tag gue jelas Bang, tulisannya staf parkir, bukan tumbal proyek anjir. Sekian dari gue, terima kasih, nama gue Satria. Tepuk tangan dong buat Satria ya. Nggak salah kalau emang panggil beliau kembali untuk hadir di sini karena emang lucu banget, lucu nggak? Ya. Mudah-mudahan Satria bisa lolos tahap berikutnya. Amin. Oke, tapi juga perlu dukungan dari teman-teman ya. Ya, Silakan bantu. minta dukungan dari teman-teman lewat akun Instagramnya. Silakan. Oke, dukung gue di @satria_arif_rahman. Jangan lupa tag Ada Tawa. Iya, thank you. Thank you Satria. Siap. Terima kasih semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan buat yang pengen tahu siapa pemenang di antara 4 kontestan tadi, bisa follow akun Instagramnya dan juga akun TikToknya Ada Tawa. Atau juga nonton episode besok. Siapa tahu jagoan kamu yang menang. Tapi biar kamu punya jagoan yang menang, komen, share, dan juga kasih like buat mereka semuanya ya. Kita akan saksikan siapa yang menang di episode berikutnya. Dan kali ini gue harus tutup dulu. Terima kasih buat semuanya. Sekali lagi yang paling meriah dong buat semuanya. Biar tambah semangat, kita kasih ya dulu. Ada Tawa, ngomong bebas, tawa lepas. Yeah. Terima kasih, saya Tata Gibrik. Untuk diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.